Apa kabar Formula Friends? Ketemu lagi sama gue Rainer di Formula Motor TV. Segmen mobil yang paling laris di Indonesia adalah mobil keluarga. Dan biasanya mobil keluarga itu kental dengan 3 baris, ground clearance tinggi, dan kabin yang lega. Tapi apa jadi jika ada satu pabrikan yang bikin mobil keluarga yang melawan kodratnya? Dia punya cuma 2 baris, ground clearance-nya rendah, dan kabin yang jauh lebih sempit. Nah, ini adalah Mazda 6. Mobil keluarga yang diambil basisnya oleh Mazda dari sebuah sedan, dijadikan wagon, tapi disebut mobil keluarga. Gimana nih jadi rasanya? Untuk itu, mari kita test drive. Sebelum kita test drive, kita sedikit overview dulu terhadap mobil yang satu ini. Karena ini memang bukanlah mobil yang mungkin kalian temuin setiap hari di jalan. Buat yang belum kenal, ini adalah Mazda 6 Estate. Dia adalah sama seperti Mazda 6 Sedan, hanya saja dia berbasis sebuah estate atau wagon. Jadi dia punya pilar D di paling belakang untuk ruang bagasi yang bersambung dengan baris 2. Nah, mobil ini basically adalah sebuah mobil keluarga, hanya saja dia cuma 2 baris. Tapi secara kenyamanan dan praktisan, dia termasuk mobil keluarga. Nah, kita lihat tampilannya. Tampilannya ini sama seperti Mazda-Mazda pada umumnya, yang di generasi yang sama, Kodo design. Dia sangat minimalis. Kalau kalian lihat, grillnya masih seperti keluarga Mazda yang lain. Dan dia juga sama-sama nggak punya fog lamp. Bahkan LED kecil aja dia nggak punya. Karena dia sudah menyatu di headlampnya semua. Untuk fitur-fiturnya apa nanti kita jelaskan nanti ya, pas kita bahas fiturnya. Nah, kalau dari depan kalian bisa lihat sendiri, dia tampilannya cukup minimalis dan dia menggunakan velg yang warnanya full grey, machine grey, sama seperti eksteriornya. Dan eksterior ini machine grey adalah salah satu special color yang dimiliki oleh Mazda. Jadi untuk memilih warna ini, kalian kalau jika beli baru itu kena tambahan biaya berapa juta gitu. Nah, kurang lebih dari depannya bagian begini. Dia ada roof rail yang memperkuat kesan estetnya, wagonnya. Bisa kalian taruh bareng situ. Dari depan, ya kita pindah ke belakang aja yuk. Nah, dari belakang adalah sisi dimana mobil ini tuh paling banyak membuat orang itu jatuh cinta pada pandangan pertama. Karena kita tahu, mobil estate atau wagon itu jarang sekali di Indonesia. Kalian bisa lihat dari agak ke samping aja, angle-nya. Bentuknya tuh seksi sekali gitu loh. Orang tuh jatuh cinta karena estate wagonnya ini, karena belakangnya ini. Padahal dari belakang dia sama saja gitu loh. Ya nggak terlalu spesial amat ya. Ada headlamp di sini, minimalis juga konsepnya. Cuman ada emblem Mazda 6 Elite sama Skyactiv di situ. Spoiler juga biasa saja ya. Sebenarnya ya yang membuat spesial memang karena bentuknya itu loh, karena bentuk estate wagonnya itu. Nah, kita lihat sedikit kapasitas bagasinya, dia tampungnya. Oh iya, dia di sini udah dapat ini ya, cover ya. Jadi ini bisa kalian lepas kalau kalian nggak mau pakai cover ini. Tapi ini cukup penting sih, karena privasi kalau kalian lagi bawa-bawa barang. Nah, Mazda dengan pintar mendesain cover ini juga dia jaring-jaring, tembus pandang di sini. Kenapa? Karena ketika posisi tertutup, jaring-jaring ini akan membuat pandangan visibilitas kita dari spion tengah ke belakang itu tetap ada. Jadi nggak full ketutup kayak gini. Untuk bagasi cukup luas dan seperti ada tuas di sini yang bisa melipat jok baris 2. Kita contohin. Nah, itu tinggal didorong nanti dia masuk. Ini di balik sini ada ban serep. Ban serep dia temporary ya kalau Mazda. Bahasanya space saver. Jadi buat kapasitas bagasi yang lebih luas. Nah, kira-kira begitu kalau dari bagian belakang dan luas bagasinya. Belum elektrik ya pintunya ya, tapi nggak masalah lah. Karena nanti kita akan menemukan banyak fitur yang lebih canggihnya ketika kita test drive. Kita lihat dalamnya dulu yuk. Nah, kita sekarang ada di interior. Hal pertama yang membuat orang-orang kagum dengan Mazda adalah, terutama orang-orang yang belum pernah pakai Mazda dan biasanya pakai merek seperti Toyota, adalah build quality interiornya. Selain desainnya memang cakep, elegan, dan mewah, build interior Mazda tuh keren banget. Ini soft touch. Ini kulit soft touch dengan jahitan asli. Sampai sini, ini kalau mobil Toyota rata-rata kan plastik ya. Kalau ini tuh masih empuk. Memang bukan kulit ya, bahan sintetis. Tapi dia bukan hard plastik yang kita kopong gitu loh. Nah, sampai sini, ini masih kulit. Dan ini adalah bahan yang spesial. Kalau atas ini panel wood ya. Kalau ini bahan yang spesial, ini disebut Ultra Sweet.
Dan ini adalah bahan yang digunakan orang-orang Jepang untuk membuat kimono tradisional. Dan ultra sweetnya nggak cuma di sini, tapi juga nyampe sini. Jadi permainan kombinasinya di sini soft touch, panel wood, bagian seperti aluminium gitu, ultra sweet, dan soft touch lagi di sini kulit. Dan itu nyambung terus nyampe sini, nyampe dashboard atas. Jadi interior tuh mewah banget dan membuat memang gak heran kalau banyak orang menyebut Mazda itu adalah mobil Jepang yang rasa Eropa. Karena memang build quality-nya itu patut diacungi jempol gitu loh. Nah, sekarang kita lihat ke belakang ya. Nah, kalau mobil keluarga tentunya duduk belakang juga harus kita perhatikan. Dan mobil Mazda biasanya itu sempit duduk belakangnya. Mazda 6 ini berlaku juga apa enggak? Kita tes. Kalau untuk legroom ini posisi berkendara kami ya. Kalau saya memang agak-agak mundur hobinya, jadi kakinya agak selonjoran. Nah, ini sih masih satu kepal tangan, jadi nggak bisa dibilang sempit juga. Kaki bisa masuk ke dalam, jadi bisa cukup selonjoran. Headroom juga cukup memadai. Nah, kalau dari kita nonton teman-teman reviewer otomotif, jurnalis otomotif yang lain, salah satunya Om Fitra Eri, itu dia duduk di sini sih dia bilang masih cukup memadai, jadi masih belum bisa dibilang sempit. Nah, jadi apalagi menurut kita, kalau menurut kita ini juga masih cukup bisa dibilang memadai. Cuman memang kalau yang duduk di tengah sini agak kurang nyaman, meskipun sudah dapat headrest, tapi ini ada tunnelnya di sini. Jadi legroomnya itu agak sempit buat yang duduk tengah. Tapi kalau kalian cuman keluarga, misal cuman berempat, kan banyak tuh keluarga berempat, keluarga berencana. Jadi ini memang masih bisa dibilang mobil keluarga karena ya tempatnya nggak sempit gitu loh. Apalagi kalian bisa buka ini, dapat 2 cup holder, 1 tempat HP di sini dan bisa dibuka dan ada USB charging slot di sini. Jadi bisa ngecas gadget kalian. Jadi fungsi jadi armrest juga. Untuk perjalanan jauh kami rasa ini enak. Tapi segimana enak sih? Untuk itu kita harus coba kan rasa berkendaranya. Yuk kita test drive. Nah, kita masuk Mazda 6 ini, kita bahas fiturnya dulu. Karena mobil ini tuh fiturnya jadi highlightnya mobil ini loh. Karena fitur banyak banget. Dan seperti yang kalian tahu ya, kalau Mazda tuh nggak pernah tanggung-tanggung, apalagi di mobil-mobil flagshipnya seperti ini. Nah, pertama, dia teknologi headlampnya itu bukan cuma sekedar LED, tapi Mazda menyebutnya dengan Advanced LED System. Jadi dia kita susah jelasinnya, kita kasih gambar ilustrasi aja di sini, kalian bisa lihat. Pokoknya itu dia teknologinya canggih, bukan cuman sekedar headlamp yang bisa nerangin perjalanan kalian. Lalu mobil ini juga sudah dilengkapi roof rail yang dimana tentu bisa digunakan beneran ya, bukan roof rail bohong-bohongan karena ini estate wagon beneran. Masuk dalam udah ada keyless entry-nya, nyalain mobilnya udah start stop engine. Di setirnya juga tombol-tombolnya di sini banyak. Di sebelah kiri ada audio steering switch, di sebelah kanan sini ada cruise control, dan di belakangnya ada pedal shift. Kalau sebelah sini ada pelipatan spion secara elektrik ya, khas Mazda tuh. Ya ini udah biasa lah. Lalu joknya juga sudah electric seat dan ada memory seatnya juga di sebelah sini. Kiri kanan depan ya. Jadi cuman yang kiri kayaknya belum memory seat, baru elektrik aja. Nah, di odometernya sendiri dia ada kombinasi tachometer yang masih konvensional dan ada digitalnya. Penampilan informasinya cukup lengkap, di situ ada trip dan sebagai macamnya juga banyak. Head unit ini seperti biasa sudah terhubung dengan MZT Connect, jadi kita ngaturnya di sini. Lengkap juga tampilan dalamnya. Lalu AC digital dual zone dan ada tombol ventilated seat juga. Ini penting banget ya. Biasa kalau mobil-mobil mewah tuh yang diimpor dari luar gitu ya, dia masukin heater seat. Sementara heater seat itu kan nggak berguna kalau di Indonesia. Kita perlunya ventilated seat. Nah, ini dia punya fiturnya. Jadi udah cocok lah buat berkendara panjang di iklim Indonesia yang tropis ini. Nah, selain itu mobil ini juga sudah dilengkapi dengan sunroof, full Nappa leather seat. Jadi ini bukan kulit-kulitan yang biasa bahannya. Dan juga sudah ada premium audio dari Bose. Kalian tahu sendiri, jadi mobil ini kalian gak usah apa-apain aja, udah lengkap banget, udah memanjakan banget fiturnya. Belum lagi kita membahas fitur kepraktisannya, yaitu tuas tombol pelipatan jok baris 2 belakang itu di dekat bagasi, jadi memudahkan kalian kalau mau bawa barang yang ukurannya ekstra besar atau ekstra panjang. Gak berhenti sampai di situ, saking banyaknya hampir ada yang ketinggalan gue sebutkan. Ini juga headlampnya udah selain yang adaptive advanced LED system, dia juga sudah auto tentunya. Lalu wipernya juga sudah ada auto rain sensing wiper. Dia ada mode berkendara sebelah sini seperti mobil Mazda pada umumnya.
Ada colok-colokan di sini, aux dan USB dan lain-lain di dalam sini. Dan juga dia sudah punya electric parking brake with auto hold. Nah, jadi ya mobilnya memang fiturnya udah lengkap banget secara hiburan ya. Dan ini kita belum masuk ke fitur keselamatan. Untuk fitur keselamatan, mobil ini sudah dilengkapi dengan 6 buah airbag. Ada 2 sini, 2 di pilar sini, dan 2 lagi di jok, masing-masing jok depan. Lalu dia juga punya Eye Active Sense. Untuk mobil 2019 punya Eye Active Sense itu ahead of its time juga lah ya. Mobil Toyota kan belum ada tuh gitu-gitu. Nah, dia sudah punya. Eye Active Sense-nya apa aja? Kita sudah punya Smart City Brake Support. Smart City Brake Support adalah yang membuat mobil ini bisa melakukan pengereman secara otomatis jika dia mendeteksi kita akan menabrak sesuatu di depan kita. Baik itu mungkin kendaraan lain atau mungkin orang, amit-amit ya. Dalam kecepatannya nggak bisa semua kecepatan, dia cuma bisa aktif ketika di kecepatan kalau nggak salah 4 km per jam sampai 30 atau 40 gitu. Dia ada batas kecepatannya. Kalau di atas itu berarti dia nggak akan nyala SCBS-nya. Itu SCBS depan. Ada beberapa mobil Mazda lain juga punya, seperti Mazda 2. Tapi yang spesial dari Mazda 6 ini, dia punya SCBS belakang. Jadi sensor SCBS-nya juga ada yang di belakang. Cuman batas kecepatannya nggak nyampe 10 km per jam. Jadi artinya kalau kita lagi pasang gigi mundur, kita lagi parkir atau apa, kecepatan rendah ya, ada sesuatu tiba-tiba yang kita nggak lihat, mobil ini bisa pengereman secara otomatis. Tentunya kita nggak berani uji di sini karena ini mobil dagang. Lanjut, dia juga punya blind spot monitoring system di spion dan di head up display ditampilkan. Ada juga lane keeping assist system, jadi membaca marka jalan. Lalu dia juga sudah punya kamera 360 ISOFIX, jadi memang mobil keluarga ini. Sensor parkir depan dan belakang. Jadi untuk fitur keamanan dia sudah lengkap banget. Pengereman juga tentunya sudah ABS, EBD, dan brake assist-nya pun sudah lengkap. Dan mobil ini juga sudah dilengkapi dengan teknologi Mazda, yaitu G-Vectoring Control. Ini adalah teknologi yang didevelop Mazda, di mana dia bisa mengurangi oversteer atau understeer saat kita bermanuver menggunakan mobil ini. Dan juga dia sudah memiliki Hill Launch Assist. Jadi kalau kalian melewati tanjakan, mobil ini nggak langsung turun. Dia masih bisa nahan posisinya. Dan terakhir, ketika kalian parkir, kalian nggak usah worry untuk takut, tadi udah ngunci mobil belum ya? Karena kalian parkir, tutup pintu, jalan aja. Dia ada fitur walk away lock yang membuat mobil ini bisa mengunci secara otomatis. Nggak perlu kalian kunci ketika dia mendeteksi kunci mobilnya sudah berjalan jauh. Canggih ya? Nah, kalian udah denger tadi fiturnya mobil ini punya apa aja. Menurut kami sih, dia memiliki segudang fitur hiburan dan segudang fitur keselamatan yang membuat kita sangat sulit kalau kita mau bilang kita tidak termanjakan dan tidak terasa aman kalau duduk di mobil ini. Karena dengan berbagai kelengkapan fitur seperti itu, tentu membuat perjalanan kita akan merasa lebih nyaman dan aman untuk semua penumpang yang ada di mobil ini. Jadi kami rasa dari segi fitur mobil ini memang sangat cocok dibilang untuk dijadikan sebuah mobil keluarga yang proper gitu. Karena banyak juga mobil keluarga yang fiturnya tidak sedermawan Mazda dalam memberikan fitur yang lengkap seperti di Mazda 6 ini. Karena kita sekarang lagi test drive mobil keluarga, namanya mobil keluarga kan pasti ekspektasi kita mobil ini bisa kita andalkan untuk menemani kita ketika kita lagi melakukan perjalanan jauh, mudik lah misalnya. Nah, kalau ngomongin perjalanan jauh, tentunya pasti nggak terlepas dari posisi berkendaranya. Gimana rasanya kita duduk di dalam sini, pegel apa enggak, nyaman apa enggak. Kalau di Mazda 6 ini, tentu nggak ada komplainan ya. Mazda itu dia punya konsep yang namanya Jinbaitai. Jinbaitai itu konsep dimana Mazda mendesain atau merancang kabinnya interior ini membuat perasaan menyatu antara pengendara dan mobilnya. Itu konsepnya mereka lah, positifnya. Kalau bahasa negatifnya sih orang bilang sempit. Tapi sebenarnya kami nggak bilang kabin ini lega ya, bukan yang terlega lah di kelasnya. Tapi kalau Mazda bilang seolah menyatu, itu ada benernya juga loh. Karena kalau kalian duduk di mobil Mazda, terutama di Mazda 6 ini, itu kalian berasa satu dengan mobilnya gitu loh. Berasa apa ya? Kabinnya kompak, tapi buat kami nggak sempit sama sekali sebenarnya. Ya menyatu aja gimana sih? Jadi bawanya tuh enak, nyaman gitu loh. Ini konsep yang agak susah dijelaskan. Kalian mesti duduk di mobil ini, mesti nyetir sendiri dan bandingkan dengan mobil pabrikan lain. Itu berasa bedanya.
Tapi kalau memang kita bicara murni posisi berkendara aja, ya dia udah enak lah. Pengaturan sudah elektrik seperti yang kami tadi sebutkan. Dia ada, ini juga ada lumbar supportnya. Lalu pengaturan setirnya pun lengkap, tilt dan teleskopiknya main. Walaupun memang belum elektrik, ya tapi karena memang mobil harga segini belum lah dia. Armrest kanan kiri dapat, visibilitas pun enak, nggak ada komplainan lah kalau duduk di kabin sini. Kami yakin perjalanan jauh pun ini enak, karena dia juga sharing basis dengan sedannya, dan dimana itu nggak ada keluhan sama sekali. Nah, ditambah lagi kacanya double glass, double ini, artinya dia punya kekedapan kabin yang di atas rata-rata mobil di harganya. Karena kalau kita lihat dari pabrikan lain, misalnya kayak apa ya, mobil keluarga yang mewah juga, kayak jarang mobil mewah yang masih umum kelihatan di jalan gitu ya, dia pakai kaca double glass gini. Ini punya kekedapan, efek kekedapan kabin yang sangat bagus, sehingga tentunya membuat setiap orang yang ada di dalam sini pun jadi lebih nyaman. Udah duduknya nyaman, noise dari luar nggak masuk ke dalam, lebih nyaman lagi. Oke, sekarang kita tes suspensi kecepatan di 40. Wih, enak yo. Kita naikin lagi, kita hajar aja speed bumpnya. 60. Wih, mantap. Suspensi Mazda memang tidak pernah mengecewakan. Kita pelanin aja. Enak ya. Rasa suspensi itu memang pure didesain untuk kenyamanan gitu loh. Jalanan kasar, speed bump kasar dibuat seolah tidak ada gitu. Tuh, dibuat menghilang gitu loh. Memang nggak 100% ya, nggak kayak gimbal kamera gitu ya. Tapi nyaman banget lah ini memang. Memang fokusnya buat kenyamanan suspensinya. Tapi kan kita tahu ya, mobil Mazda tuh semua rata-rata mobil Mazda itu dia memang driver oriented. Jadi dipakai setir, disetirin itu juga enak, fun to drive-nya ada. Nah, di mobil keluarga ini gimana nih? Karena suspensi dia udah nyaman banget, handlingnya enak. Yuk kita coba aja langsung. Oke, sekarang kita tes handling Mazda 6 ini. Mobil keluarga ya, kita tes handlingnya enak apa enggak. Kosong jalan. Wih, direct loh pengendaliannya loh. Ya, ada sih body roll limbungnya dikit, karena kan dia ground clearance-nya nggak bener-bener rendah. Tapi pengendaliannya tajam loh. Tuh, gesit loh setirnya loh. Kita giniin dikit aja dia langsung belok. Ini mungkin handlingnya bisa dibuat asik begini karena dia satu basis dengan sharing basis dengan Mazda 6 sedan ya. Jadi yang namanya sedan kan punya pengendalian pasti harus enak gitu ya. Nah, ini kita ambil kiri dulu karena ini jalanan test drive kami sudah hancur, tidak tahu kenapa di daerah sini. Tapi handlingnya enak. Memang limbungnya ada dikit, body rollnya berasa dikit, tapi untuk overall pengendalian ini memang masih menawarkan rasa berkendara yang fun ya. Jadi berasa kita hampir lupa kalau ini adalah sebuah estate wagon yang punya ground clearance agak tinggi. Jadi memang kita lupa ini mobil keluarga gitu. Dengan pengendaliannya yang gesit ini. Tuh. Enak loh. Kombinasi handling yang asik dan dipadukan dengan suspensi yang super lembut. Gak heran semua orang yang pernah naik mobil Mazda 6 ini pasti testimoni bilang mobil ini memang enak. Mazda 6 dibekali mesin 2500 cc Skyactiv 4 silinder segaris yang mampu mengeluarkan tenaga sebesar 194 HP pada putaran 6000 rpm dan torsi maksimal hingga 258 Nm pada putaran 4000 rpm. Tenaga ini disalurkan ke penggerak roda depan melalui transmisi otomatis 6 percepatan. Nah, kalian udah mendengar tadi spesifikasi mesin dari Mazda 6 ini. Mungkin ada beberapa dari kalian yang mikir, wah, mesinnya cc-nya gede amat, pasti boros. Innova bensinnya 2000 cc udah borosnya segimana? Wah, tenang aja. Kalian kalau belum pernah pakai Mazda atau belum pernah punya pengalaman dengan Mazda, kalian harus kenal dulu. Mazda biar mesin cc-nya dia besar, dia itu surprisingly bisa bikin mobil yang konsumsi bahan bakarnya gak bisa dibilang boros. Kayak kita udah muter-muter nih dari trip A tadi, dari showroom kita muter-muter, ketemu lampu merah, ketemu macet di pertigaan, 19 km, hampir 20 jarak tempuh kita hari ini. Dan kita dapat angka konsumsi bahan bakar tuh 11,6 tadi kalau nggak salah, 11,6 km per liter. Artinya itu sama sekali nggak irit untuk sebuah mobil yang memiliki cc ini 2500 cc ya. Jadi
beda kalau jangan samakan dengan pabrikan lain. Salah satu yang ngebantu mungkin ya transmisi Skyactiv-nya itu ya. Dia memang di setiap mobilnya kayak Mazda Biante kita pernah test drive yang non Skyactiv, kita juga pernah test drive yang Skyactiv di channel kami, dan memang angka konsumsinya terbantu secara signifikan. Dan tidak terlepas ke Mazda 6 ini juga. Walaupun dia punya cc yang besar, tapi karena berkat teknologi yang disematkan Mazda di sini, dia bisa memberikan efisiensi bahan bakar yang baik. Jadi selain mobil ini bertenaga karena cc-nya besar, dia juga memiliki konsumsi bahan bakar yang tidak bisa dibilang boros. Ya memang nggak seirit mobil 1500 atau mobil Biante Skyactiv, tapi untuk mobil yang cc sebesar ini dapat angka konsumsi bahan bakar dalam kota sekian, itu menurut kami udah sangat irit. Berarti kalau dalam kota sekian, kalau kalian bawa luar kota, jalur tol, kecepatan konstan mungkin 100, berarti mungkin kalian bisa mendekati 16 lah kurang lebih lah ya. Dan itu menurut kami ya udah bisa dibilang irit, apalagi buat orang-orang yang akan membeli mobil ini. Tentunya mereka juga nggak terlalu mikirin soal uang bensin lah ya, harusnya ya kalau udah mobil harga segini ya. Dan itu dia menurut kami, mesin Mazda ini juga menjadi highlight tersendiri bagi mobil keluarga Mazda yang satu ini. Setelah mengetahui rasa berkendara dari Mazda 6 ini, lantas apakah menurut kami mobil ini masih bisa disebut sebagai mobil keluarga yang proper? Menurut kami ya, tapi memang bukan untuk keluarga yang sudah berjumlah lebih dari 4 orang. Karena di luar batasan daya angkut orang dari mobil ini menjalankan fungsi sebagai mobil keluarga dengan sangat baik. Mulai dari rasa berkendara yang sangat nyaman, posisi berkendara yang support untuk jarak jauh, fitur hiburan dan keselamatan yang papan atas, dan performa mesin yang terbilang sangat baik untuk mobil di kelasnya. Belum lagi membahas mobil ini adalah sebuah estate wagon, yang mana mungkin bisa jadi barang kolektor di masa yang akan datang. Nah, buat teman-teman yang tertarik untuk mengenal detail mobil ini lebih lanjut, kalian bisa langsung datang ke showroom Formula Motor yang ada di Jalan Raya Sultan Agung, Bekasi, atau bisa langsung hubungi kami melalui Instagram resmi kami di @formula_motor. Buat teman-teman lainnya yang mau mencari-cari katalog mobil second berkualitas apa aja yang ada di Formula Motor, kalian bisa kunjungi website kami di www.mobstripcast.com, atau juga ke TikTok kami yang satu lagi yaitu @stockformulamotor. Oke friends, kayak segitu dulu untuk video hari ini. Kami tentunya masih punya banyak konten menarik dan edukatif lainnya yang akan kami sajikan di channel YouTube kami yaitu Formula Motor TV. Jadi jangan lupa like video ini bila kalian menyukainya, dukung kami dengan cara subscribe channel kami, dan jangan lupa bunyikan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan update dari kami. Pada akhirnya gue Rainer pamit undur diri dulu, sampai ketemu di video selanjutnya.